Bahagialah dengan apa yang kau punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emalia Reskina Virgin. Saya dari Bimbingan Konseling Islam semester 3 kelas A Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori BKI sebagai bentuk tugas dari ujian akhir semester mata kuliah teori BKI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua teori, yaitu teori dari Barat dan Islam. Sebenarnya ada banyak sekali teori dari Barat, itu ada psikoanalisis, behavioristik, humanistik, REBT, CBT, dan masih banyak lainnya. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas satu teori dari Barat dan satu teori Islam, yaitu teori Baratnya CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, dan juga teori Islamnya Al-Mau'izah Al-Hasanah. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah Cognitive Behavioral Therapy atau kita singkat dengan CBT. Jadi CBT ini tuh awalnya dikembangkan oleh seorang pakar psikiatri dari Amerika Serikat yang bernama Aaron T. Beck pada tahun 1960. Jadi pada mulanya itu Aaron T. Beck pada temuan klinisnya dan observasi pada kliennya yang menunjukkan bahwa klien atau konselingnya itu mengalami depresi dan memiliki karakteristik distorsi kognitif dalam pemikiran-pemikiran kliennya. Jadi apa sih itu distorsi kognitif? Distorsi kognitif itu adalah berpikiran secara berlebihan dan tidak rasional yang menyebabkan gangguan pada psikologis tertentu. Nah, temuan awal Aaron T. Beck ini juga menunjukkan bahwa depresi itu tidak hanya gangguan pada suasana hati, akan tetapi juga gangguan pada fungsi kognitif individu. Jadi, depresi itu bukan hanya disebabkan oleh suasana hati, tetapi juga gangguan depresi juga bisa terjadi karena adanya gangguan pada fungsi kognitif pada individu-individu manusia. Nah, dari konsep CBT ini tuh ada konsep pemikiran manusia, yaitu ada stimulus, kognisi, dan respon, atau kita singkat dengan SRS. Nah, dari rangkaian stimulus, kognisi, respon ini akan berkaitan dan membentuk sebuah jaringan dalam otak manusia, yang dimana pada proses kognitifnya itu akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi ketika ada mendapatkan stimulus, kemudian kognisinya terganggu atau berpikiran negatif, maka responnya juga akan berpengaruh negatif pada perasaannya, pada berpikirnya, cara bertindaknya. Namun jika kita mendapatkan stimulus yang negatif, kemudian kognisinya kita berpikir positif, maka akan menghasilkan respon, tindakan, perasaan juga yang positif. Nah, inilah konsep dari pemikiran manusia pada teori CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Dan tadi sudah dijelaskan mengenai sejarah dari CBT. Kemudian apa sih itu artinya CBT atau Cognitive Behavioral Therapy? Jadi CBT ini tuh merupakan sebuah pendekatan terapi yang berpusat pada proses berpikir pada manusia dan kaitannya dengan keadaan emosi, perilaku, dan psikologi. Jadi CBT ini tuh berfokus pada proses berpikir manusia. Kemudian CBT itu berpusat pada ide bahwa orang tertentu mampu mengubah kognisi mereka dan karenanya mengubah dampak pemikiran pada kesejahteraan emosi mereka. Nah, dengan CBT ini, konselor akan membantu konselingnya untuk mampu mengubah pemikiran atau kognisi pada klien atau konselingnya, karenanya akan mengubah dampak pemikirannya. Jadi ketika ketika ada konseli yang berpikiran negatif atau yang tidak sesuai, maka akan dibantu oleh konselor untuk bisa berpikiran yang baik, kemudian akan memberikan dampak pada kesejahteraan emosi konseli atau pada kliennya. Kemudian CBT ini tuh merupakan sebuah metode yang efektif untuk penanganan serangkaian masalah emosi dan psikologi, dan ini telah dibuktikan oleh beberapa ilmuwan juga bahwa CBT ini tuh sebuah metode yang efektif. Kemudian yang selanjutnya itu adalah CBT itu banyak berbicara tentang apa aja sih. Jadi CBT ini tuh banyak berbicara tentang pikiran, perasaan, fisiologi atau fisik, kemudian perilaku atau tindakan. Jadi pikiran ini yang akan memberikan dampak-dampak pada tubuh kita dan perasaan juga tindakan pada tubuh kita yang menjadi pusat dari tubuh kita juga. Nah, dasar dan latar belakangnya CBT itu apa? Jadi dasar dan latar belakangnya CBT itu
Jika kita berpikir memiliki pikiran negatif, maka perasaan dan tubuh kita akan berdampak negatif. Jadi kalau misalnya kita berpikiran negatif, maka perasaan kita juga akan negatif. Kemudian fisiologi atau tubuh kita akan negatif, misalnya jadi lemas, gemetar, dan sebagainya. Kemudian tindakan dari perilaku kita juga akan negatif, misalnya kita mengasingkan diri dari lingkungan sosial, dari masyarakat, dan sebagainya. Nah, itu yang mendasari dari dasar dan latar belakangnya CBT. Kemudian jika kita berpikiran positif, maka kita juga akan bersemangat dan bertindak dengan positif. Walaupun kita mendapat stimulus atau peristiwa kejadian yang negatif, namun kita dapat berpikir atau memiliki kognitif yang positif, maka kita akan memunculkan rasa, perasaan, kemudian fisik, kemudian tindakan yang positif juga. Mungkin nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara atau merumuskan masalah dari CBT ini. Selanjutnya itu bagaimana cara CBT merumuskan masalah. Jadi ini ada skemanya di slide ini. Yang pertama peristiwanya atau stimulus yang didapatkan pada individu tersebut, misalnya menerima penolakan lamaran pekerjaan. Kemudian itu akan berpengaruh jika dia berpikiran negatif. Pikiran dia ini adalah surat penolakan ketiga yang saya terima. Saya memang tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan. Nah, karena dia berpikiran negatif, maka perasaannya juga akan negatif. Itu tertekan, cemas, kecewa, takut, dan lain sebagainya. Kemudian sensasi fisiologi atau fisiknya yang dirasakannya, yaitu merasa gemetar, tidak enak badan, perut kejang, dan sebagainya. Nah, dari pikiran tersebut itu akan berdampak pada perasaannya yang tadi itu tertekan, sensasi fisiologinya misalnya gemetar, lemas, dan sebagainya. Nah, pada perilakunya juga itu akan melakukan tindakan yang negatif, yaitu tenggelam dalam kesedihan ketika berada di keramaian atau mengasingkan diri dari lingkungan sosial, masyarakat, mengurung diri, dan menyerah mencari pekerjaan untuk saat itu juga. Nah, kemudian apa sih hasil makna yang didapatkannya? Yaitu saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Saya adalah orang yang tidak berhasil atau gagal. Nah, karena berpikiran negatif atau mengalami distorsi kognitif, maka itu akan berdampak dan berpengaruh pada keseluruhannya, pada perasaannya, fisiologi, perilaku, dan tindakannya. Inilah cara CBT merumuskan masalah. Selanjutnya yaitu 3 aspek kognisi atau pemikiran yang mendasari Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Yang pertama yaitu pemikiran-pemikiran otomatis. Jadi pemikiran-pemikiran otomatis itu yaitu proses berpikir otomatis sebagai bentuk interpretasi kejadian yang muncul secara tiba-tiba dan mampu mempengaruhi emosi, serta perilaku individu sebagai bentuk respon terhadap kondisi tersebut. Yang kedua yaitu distorsi kognitif, yang merupakan suatu kondisi yang dimana individu ini mengalami error dalam mengambil kesimpulan dalam pemikirannya. Nah, adanya kekeliruan dalam pengambilan kesimpulan dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu underlying beliefs or schemes, yaitu di mana skema atau keyakinan dasar individu itu mampu mengubah interpretasi dan persepsi mereka terhadap kejadian yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, inilah 3 aspek kognisi atau pemikiran yang mendasari CBT. Selanjutnya yaitu tujuan dari konseling kognitif behavioral therapy atau CBT. Jadi, dengan memberikan terapi kognitif ini diharapkan nanti konselingnya atau kliennya itu mampu merespon berbagai pemikirannya yang kurang tepat dengan lebih rasional. Nah, sehingga pemikiran dan perilaku konseling ini akan lebih efektif. Terapi kognitif ini kan lebih terfokus pada cara berpikir. Jadi CBT ini akan membantu bagaimana manusia itu bisa mengubah pemikirannya dan keyakinannya untuk bisa manusia tersebut berpikiran dan berperilaku konselingnya itu lebih efektif. Yang kedua yaitu konseling ini akan diharapkan dapat melakukan restrukturisasi kognitif atau pikiran yang menyimpang dan sistem kepercayaan untuk membawa perubahan emosi dan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu dengan memberikan terapi perilaku kepada konseli memiliki tujuan untuk mengajarkan konseli untuk mengubah perilakunya, perilaku-perilaku yang menyimpang, seperti mengubah cara berperilaku yang dirasa kurang tepat sehingga konseli dapat lebih nyaman dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip kerja teknik konseling CBT. Yang pertama itu ada restrukturisasi, yaitu pembenahan kognitif atau pemikiran yang menyimpang akibat peristiwa atau kejadian yang merugikan klien atau konselinya, baik secara fisik ataupun fisikis, serta lebih melihat ke masa depan dibanding masa lalu. Jadi,
dengan teknik konseling CBT ini tuh akan membantu konselingnya untuk bisa melihat ke masa depan dibanding masa lalunya dan mengubah pemikiran yang menyimpangnya akibat peristiwa yang dihadapinya. Yang kedua yaitu aspek kognitif dalam CBT. Nah, prinsip yang kedua yaitu aspek kognitif dalam CBT, yaitu mengubah cara berpikir, kemudian kepercayaan, sikap, asumsi, imajinasi, dan memfasilitasi konseli atau klien untuk belajar mengenali dan mengubah kesalahan dalam aspek kognitif atau pemikirannya dalam konseli tersebut. Jadi, di sini kepercayaan di sini bukan berarti kepercayaan agama, tapi kepercayaan akan pemikirannya. Nah, di sini akan dibantu untuk membantu konseli untuk bisa mengenali dan mengubah kesalahan dalam aspek pemikirannya atau kognisinya. Yang ketiga yaitu aspek behavioral dalam CBT. Jadi, aspek behavioral dalam CBT ini yaitu mengubah hubungan yang salah antara situasi permasalahan dengan kebiasaan, mereaksi permasalahan, belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik serta dapat berpikir lebih jelas. Nah, inilah prinsip kerja dari teknik konseling CBT. Yang selanjutnya yaitu teknik konseling CBT. Nah, yang pertama itu ada teknik biblioterapi. Jadi, biblioterapi ini tuh merupakan teknik yaitu menerima kondisi emosional internal sebagai suatu yang menarik ketimbang suatu yang menakutkan. Nah, jadi biblioterapi ini tuh adalah terapi psikologi menggunakan buku atau bacaan sebagai jembatannya. Nah, dari sini nanti klien itu diharapkan terbantu memahami apa yang dirasakan. Nah, dengan biblioterapi juga, literatur yang dipilih itu dapat memberi informasi, dukungan, serta panduan dengan cara membaca buku dan cerita. Jadi, biblioterapi ini tuh menggunakan buku sebagai jembatannya. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada teknik role play. Nah, role play ini tuh yaitu mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam role play dengan konselor. Jadi role play ini tuh bermain peran antara konseli dengan konselor. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu desensitization sistematik, yaitu digantinya respon takut dan cemas dengan respon relaksasi dengan cara mengemukakan permasalahan secara berulang-ulang dan berurutan dari respon takut terberat sampai teringan untuk mengurangi intensitas emosional konselingnya. Yang ketiga yaitu pelatihan keterampilan sosial, yaitu dengan melatih konseli untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya. Teknik yang selanjutnya itu assertiveness skill training atau pelatihan keterampilan supaya bisa bertindak tegas. Jadi dengan assertive skill training itu dapat membantu konseli bersikap lebih tegas lagi, bertindak lebih tegas. Yang selanjutnya itu penugasan rumah atau home assignment, yaitu mempraktikkan perilaku baru dan strategi kognitif antara sesi konseling. Jadi nanti pada setiap sesi konselingnya, konselor itu akan memberikan tugas kepada konseli yang nanti akan dievaluasi pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu in vivo exposure, yaitu mengatasi situasi yang menyebabkan masalah dengan memasuki situasi tersebut. Nah, inilah teknik-teknik konseling dalam CBT. Selanjutnya kita masuk ke teori Islamnya yaitu teori Al-Mau'izah Al-Hasanah. Tapi sebelumnya saya sedikit jelaskan mengenai tujuan dari bimbingan konseling Islam, yaitu untuk membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu secara umumnya, dan secara khususnya itu untuk membantu individu agar menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah sehingga perilakunya tidak keluar dari aturan, ketentuan, dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke pembahasan teori Al-Mau'izah Al-Hasanah, yaitu teori yang berlandaskan Al-Quran dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini tuh dapat diambil 3 pokok pendekatan teori dalam bimbingan konseling Islam, yaitu yang pertama Al-Hikmah, yang kedua Al-Mau'izah Al-Hasanah, dan yang ketiga Al-Mujadalah. Namun pada video kali ini saya hanya akan membahas satu saja, yaitu teori Al-Mau'izah Al-Hasanah. Jadi teori Al-Mau'izah Al-Hasanah itu yaitu teori mengambil pelajaran yang baik. Jadi bagaimana Allah membimbing dan mengarahkan cara berpikir, cara berperasaan, cara berperilaku, serta menanggulangi berbagai problem kehidupannya. Bagaimana cara kita membangun ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara
kita mengembangkan eksistensi diri dan menemukan jati diri serta citra diri, dan bagaimana cara mereka melepaskan diri dari hal-hal yang menghancurkan mental, spiritual, dan moral. Nah, di teori Al-Mau'izah Al-Hasanah ini, kita sebagai konselor juga harus bisa menguasai baik sejarah riwayat hidup dan perjuangan orang-orang agung, pejabat-pejabat Allah dan kekasih-kekasihnya, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengambil pelajaran-pelajaran atau itibar-itibar dari perjalanan kehidupan para nabi, rasul, dan juga para aulia Allah. Jadi teori Al-Mau'izah Al-Hasanah ini yaitu seorang konselor kita harus bisa mengambil, mempelajari dan juga menganalisis pelajaran-pelajaran dari berbagai sejarah dan juga kisah-kisah yang nantinya kita ambil pelajaran yang baiknya, kemudian kita akan sampaikan kepada konselingnya nanti. Dan inilah yang dinamakan dengan teori Al-Mau'izah Al-Hasanah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Al-Mau'izah Al-Hasanah. Yang pertama yaitu pelajaran yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, yang mana pelajaran itu akan membantu konseli untuk menyelesaikan atau menanggulangi problem yang sedang dihadapinya sesuai dengan tuntutan Islam, yaitu dengan tuntutan syariat-syariat Islam. Yang kedua yaitu konselor harus benar-benar menguasai materi yang mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat bagi konseli. Jadi konselor harus bisa menguasai yang tadi yang sudah dijelaskan, bahwa seorang konselor harus bisa menguasai pelajaran-pelajaran sejarah-sejarah sejarah-sejarah yang baik untuk nantinya bisa membimbing dan membantu mengarahkan konselinya. Kemudian yang ketiga yaitu konselor harus mempunyai referensi yang banyak tentang materi pelajaran itu dan melakukan penelitian juga klasifikasi materi yang membawa pesan konselinya sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh konseli. Jadi konselor harus banyak referensi mengenai sejarah-sejarah, kemudian cerita-cerita yang nanti dapat bisa membantu konselinya. Dan seorang konselor juga harus bisa mengklasifikasikan materi yang membawa pesan nanti pada proses konselingnya. Nah, itulah prinsip-prinsip dari teori Al-Mau'izah Al-Hasanah. Selanjutnya kita masuk ke teknik konseling Al-Mau'izah Al-Hasanah. Jadi tekniknya ini tuh teknik Al-Mau'izah Al-Hasanah ini tuh bersifat lahir, yaitu dengan menggunakan alat yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan oleh konselinya, yaitu dengan menggunakan tangan dan juga dengan lisan. Nah, yang pertama ini akan dijelaskan mengenai teknik dengan menggunakan tangan. Yang pertama itu dengan menggunakan kekuatan power dan otoritas yang sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus dan melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Jadi teori ini tuh mengajarkan kita dan juga sebagai konselor kepada konselinya, yaitu dengan menggunakan kekuatan power dan otoritas, yaitu dengan perkataan-perkataan dan motivasi yang baik kepada konselinya. Yang kedua yaitu dengan keinginan dan kesungguhan dan usaha yang keras sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 20, yang artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berijtihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, dari teknik ini sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 20 itu, yaitu dengan memberikan kesungguhan dan keyakinan kepada konselinya untuk bisa bahwa dia bisa keluar dari permasalahannya, dia bisa menghadapi permasalahannya dengan memberikan keyakinan, kesungguhan akan usaha yang keras dan sungguh-sungguh kepada konseli. Yang selanjutnya itu dengan sentuhan tangan. Jadi dengan sentuhan tangan ini yaitu dengan konseli yang mengalami stres, ketegangan, diberikan pijatan atau tekanan pada urat dan otot yang tegang sehingga akan mengendorkan urat dan otot-otot khususnya pada bagian kepala, leher, dan pundak. Nah, teknik ini dapat meringankan secara fisik tetapi juga dapat memberikan sugesti dan keyakinan awal bahwa semua permasalahan yang dihadapi akan dapat terselesaikan. Nah, bagaimana jika seorang konselornya itu seorang perempuan dan konselingnya laki-laki, maka dapat dilakukan dengan cara meminta konselinya sendiri untuk memijat leher atau kepalanya dan pundaknya sendiri, atau sebaliknya konselornya laki-laki dan konselingnya perempuan. Jika konselornya sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, maka sebagai konselor juga kita bisa membantu untuk memijat dan membantu merelaksasi pada konseli tersebut. Nah, dengan menggunakan tangan ini tuh, dan inilah teknik dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan kekuatan power otoritas juga bisa kita dengan menepuk pundaknya gitu, membantu bahwa kamu yakin kamu bisa, seperti itu. Nah, inilah teknik dengan menggunakan tangan. Selanjutnya itu teknik dengan menggunakan tangan di slide selanjutnya. Teknik menggunakan lisan.
Selanjutnya yaitu teknik dengan menggunakan lisan. Nah, yang pertama itu yaitu dengan nasihat, wejangan, dan himbauan, dan juga ajakan yang baik dan benar. Dan ini sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 9, yaitu yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, teknik yang pertama ini dengan menggunakan lisan ini yaitu dengan memberikan nasihat, wejangan, himbauan kepada konslinya agar konslinya itu dapat terarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya yang kedua yaitu membaca doa atau berdoa dengan menggunakan lisan. Banyak sekali doa-doa dalam Islam untuk bisa menenangkan diri kita, misalnya dengan berzikir dan sebagainya. Nah, membaca doa atau berdoa dengan menggunakan lisan juga itu untuk menetapkan konseli. Maka doa yang diucapkan oleh konselor itu sangat penting dan dapat didengar oleh konseli agar ia dapat mengamalkannya dan mengaminkannya juga, agar Allah berkenan mengabulkan doa. Karena dengan doa akan muncul optimisme pada jiwa seorang konseli tersebut. Nah, dan inilah teknik dengan menggunakan lisan. Mungkin itu kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan mengenai teori-teori bimbingan konseling Islam, yaitu teori dari Barat dan juga teori dari Islam. Nah, perbedaan antara teori Barat dan Islam yaitu teori Barat itu tidak didekatkan kepada agama dan juga Tuhan, sedangkan teori Islam itu berusaha mendekatkan, membawa konseli untuk lebih mendekatkan kepada agama dan juga Islam. Kemudian teori Barat itu berdasarkan hasil pemikiran-pemikiran manusia, sedangkan teori Islam itu berdasarkan atau berlandaskan atas Al-Quran dan juga As-Sunnah atau hadis. Kemudian teori Barat itu tidak berorientasi pada kehidupan setelah mati, sedangkan teori Islam itu berorientasi pada kehidupan setelah mati juga, menekankan pada kehidupan setelah mati itu akan seperti apa, dan itulah antara perbedaan antara teori Barat dan juga teori Islam. Jadi teori Islam itu emang ada Islamnya, sedangkan teori Barat itu berdasarkan pemikiran-pemikiran manusia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurangnya dalam penyampaian, kemudian kesalahan dalam penyampaiannya mohon koreksinya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau